Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengawasan bank syariah dan perlindungan konsumen. Jadi di sini nanti kita akan mengulas terkait dengan bagaimana pengawasan dalam bank syariah itu dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dari bank syariah itu sendiri. Nah, agenda dalam pembahasan kita, materi kita hari ini yaitu yang pertama terkait dengan otoritas pengawasan bank dan dasar hukumnya. Jadi di situ nanti membahas bagaimana dasar hukum kepengawasannya. Apa sih dasar hukum pengawasannya? Dan siapa yang harus mengawasi? Yang kedua yaitu terkait dengan perbankan, yaitu sistem dan kegiatan usaha. Kalau ini yaitu poin 2 ini, kita sebagian mengulang penjelasan saya yang di pertama ya. Sebelum kita UTS, itu kan kita membahas pengenalan bank dan lain sebagainya. Nah, kemarin masih saya kasih materi saja, mungkin nanti penjelasannya masuk di sini. Yang ketiga yaitu sistem dan strategi pengawasan bank. Setelah kita mengetahui sistem kegiatan usaha bank itu seperti apa, maka kita bisa merumuskan bagaimana sistem pengawasannya bank itu seperti apa sih yang cocok itu dan untuk mengantisipasi adanya risiko-risiko itu. Agenda yang keempat yaitu siklus pengawasan dan sistem penilaian tingkat kesehatan. Nah, setelah sistemnya itu, sistem pengawasan dan strategi pengawasannya kita sudah tahu, maka kita perlu tahu siklusnya itu seperti apa. Oh, harus ini, harus A, setelah A, B, C, D, dan lain sebagainya, sampai nanti kita mengetahui nilai tingkat kesehatan suatu bank itu dari pengawasan yang ada. Yang terakhir yaitu penutup. Masuk poin pertama, yaitu otoritas pengawasan bank dan dasar hukumnya. Pengawasan bank syariah itu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini terbitnya pada tanggal 17 Juli 2008 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Di sini yaitu membahas terkait dengan terkait dengan kewenangan dan kebijakan siapa yang berhak mengawasi. Di sini pembinaan dan pengawasan bank syariah sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu di sini dilakukan oleh BI. Jadi pembinaan dan pengawasan bank syariah baik itu BUS, BPRS dan UUS itu dilakukan oleh BI. Nah, pembinaan oleh BI antara lain yaitu kelembagaan secara kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, fit and proper test, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek operasional lainnya. Jadi ini kewenangan BI untuk mengawasi bank itu di sini, yaitu di aspek kelembagaan, aspek kepemilikan, dan aspek kepengurusan. Nah, dan juga kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek operasionalnya. Bagaimana caranya BI dalam mengawasi bank? Yaitu diawasi dengan secara langsung, yaitu on-site examination dalam bentuk pemeriksaan bank, dan yang kedua yaitu tidak secara langsung, offsite supervision. Ini berdasarkan laporan-laporan yang dikirimkan bank syariah kepada BI. Bank syariah itu kan kewajibannya memelihara tingkat kesehatan bank, makanya BI selalu mengawasinya, yaitu terkait dengan apa kesehatan bank itu, yaitu yang diawasi BI yaitu mengenai profil resikonya, terus GCG-nya, good corporate governance-nya, rentabilitas dan permodalan. Nah, resiko ini macam-macam, ada resiko aset, resiko likuiditas, resiko
permodalan, risiko pendanaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, untuk GCG itu terkait dengan struktur, rentabilitas itu terkait dengan manajemen kesesuaian antara permodalan dan aktiva. Yaitu ini terkait dengan laba, penghasilan laba. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan permodalan. Kalau permodalan berarti sumber dananya, modal bank itu dari mana, dan kecukupan dananya seperti apa. Nah, di sini, di samping BI, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi. Nah, pada bab 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ini mengatur terkait dengan tujuan, fungsi, dan kewenangan OJK. Pada pasal 4 itu dijelaskan terkait dengan tujuan. Tujuan dari adanya OJK itu apa? Yaitu dengan harapan adanya OJK itu dengan harapan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi bank itu setelah adanya OJK dituntut untuk bisa berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Di samping itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini pada poin 4, yaitu pasal 4, membahas terkait dengan tujuannya. Apa tadi tujuannya? Yaitu terselenggaranya perbankan yang adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Yang ketiga yaitu melindungi kepentingan konsumen. Nah, pada pasal 5 ini bank OJK berfungsi menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi di sini di samping mengawasi, OJK itu diperkenankan untuk membuat aturan. Kalau aturan yang dikeluarkan OJK berarti dia disebut dengan POJK. Ini yang pasti tidak boleh bertolak belakang dengan undang-undang yang ada. Jadi penerjemah ataukah pelengkap dari atau teknis dari undang-undang yang sudah ada. Jadi tidak boleh melampaui kewenangan dari undang-undang ataukah bertolak belakang dari undang-undang. Pada pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap apa saja yang diawasi oleh OJK itu. Jadi di pasal 6 itu sudah dijelaskan juga yang boleh diawasi oleh OJK itu apa saja, yaitu di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Seperti apa ya, leasing, dan lain sebagainya. Itu berarti diawasi oleh OJK. Jadi tidak hanya bank saja yang diawasi oleh OJK, tapi pasar modal, penghimpunan dana pensiun, asuransi, leasing, factoring, dan sebagainya itu diawasi oleh OJK. Kecuali koperasi ya, koperasi kan lembaga jasa keuangan mikro, jadi langsung kepada Kementerian Koperasi dan Keuangan. Nah, di sini ada kewenangan OJK, yaitu recto licensis, yaitu di situ ada penilaian akhlak, moral, jalan pemilik. Ini tadi terkait dengan GCG ya, good corporate governance-nya. Kemampuan menyediakan modal, kesungguhan calon pengurus. Jadi di sini makanya ketika perekrutan atau kenaikan jabatan dalam satu bank itu pasti ada fit and proper test yang dari OJK, karena OJK ada kewenangan untuk recto licensis. Jadi kualitas atau mutu dari kepengurusan, kepemilikan itu diawasi oleh OJK.
Yang kedua yaitu right to regulate. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi OJK itu berhak merumuskan ketentuan atau peraturan untuk terciptanya perbankan yang sehat. Yang ketiga yaitu right to control. Melakukan pengawasan terhadap bank dalam batasan wewenang yang jelas. Jadi mengontrol, kewenangannya itu apa sih, ini melakukan yang boleh dilakukan apa. Jadi batasan yang boleh dilakukan OJK, misal kalau bank, kalau BBRS itu kan tidak boleh melakukan transaksi pembayaran, maka di situ ketika BBRS melakukan transaksi pembayaran, maka itu kena punishment dari OJK, seperti itu. Yang terakhir yaitu right to impose sanction, yaitu kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan. Jadi ketika ada, kan sudah diawasi ya, diperiksa oleh OJK dan lain sebagainya, dan dia ketika ada pelanggaran dan lain sebagainya, maka OJK berhak memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bank tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan overview ya, overview terkait dengan pengawasan dan kewenangan OJK dan BI. Sekarang yaitu kita flashback lagi pada materi sebelum UTS, yaitu perbankan, sistem, dan kegiatan usaha. Sebelum kita membahas lebih jauh ke pengawasan bank itu seperti apa, maka kita perlu tahu sistem kegiatan usaha bank itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi nanti biar teman-teman tidak salah paham dan mudah untuk memahami terkait dengan kepengawasan itu sendiri. Siklus pengawasan dan teknis pengawasannya seperti apa. Kalau sudah tahu kegiatan usaha bank itu apa, semacam apa, sistemnya seperti apa, maka secara mudah teman-teman akan memahami sistem kepengawasannya. Jadi yang harus diawasi itu yang bagian mana dan lain sebagainya. Kita mulai ya. Perbankan itu apa sih sebenarnya? Yaitu perbankan itu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Jadi di sini ternyata beda ya, apa itu bank dan apa itu perbankan. Kalau bank itu yaitu hanya bank saja yang mencakup, dia itu lembaga, sebagai lembaga intermediari saja. Yaitu bank itu lembaga jasa keuangan yang dia sebagai lembaga intermediari, yaitu dia menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpunkan dana dari siapa? Menghimpunkan dana dari orang yang surplus dana, yaitu orang yang memiliki dana atau kelebihan dana, disalurkan kepada orang yang membutuhkannya, yaitu dalam bentuk pembiayaan kalau dalam bank syariah, kalau dalam bank konvensional yaitu dalam bentuk kredit gitu. Jadi beda ya ternyata perbankan dengan bank. Kalau perbankan tadi yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, semuanya proses yang ada di dalamnya itu berarti disebut dengan perbankan. Nah, ini sistem perbankan. Di sini kan ada bank umum, ada BPR. Bank umum ini yaitu ada dua, bank umum konvensional, bank umum syariah. Nah, di sini kalau bank umum syariah berarti dia kan sudah listing kan ya, listing sendiri, jadi terpisah dari bank konvensional. Nah, kalau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, itu di sini posisinya. Jadi berbeda dengan bank umum syariah. Jadi masih unit, masih menginduk pada bank konvensional. Saya contohkan yaitu misal Mandiri ya. Mandiri, Bank Mandiri itu kan bank konvensional.
Nah, unit usahanya apa? Yaitu unit usaha syariah, yaitu di bawah kewenangan, di bawah strukturnya di bawah Bank Umum Mandiri itu, tapi memiliki unit usaha syariahnya. Akan tetapi untuk saat ini Bank Mandiri itu sudah menjadi bank umum syariah. Ya gitu. Jadi udah memisahkan diri dari induknya, udah bisa berdiri sendiri. Nah, bank umum syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, Mika Syariah itu pada awalnya yaitu unit usaha syariah. Tapi berhubung modal aset, kecukupan modal dan pengelolaannya sudah matang, sudah bagus, dan sekiranya bisa berdiri sendiri, maka dia listing menjadi bank umum syariah. BPR juga ada dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Tapi di sini dalam BPR tidak ada unit usaha syariah dalam bank konvensional, BPR konvensionalnya. Jadi cuma ada dua, BPR konvensional, BPR syariah. Kalau bank tadi kan bisa kan dalam bank konvensional mendirikan unit usaha syariah. Nah, di sini dalam baik itu pada bank umum ataupun BPR, siapa yang berperan di situ? Yaitu yang mengatur, yang mengawasi, yaitu ada OJK sebagai pengawasan. Pengawasannya yaitu OJK mengawasi tidak hanya di unit perbankan saja, tapi pasar modal, industri keuangan non-bank, tadi seperti leasing, pembiayaan, faktoring, dan lain sebagainya. Ada juga Bank Indonesia, di situ juga ikut serta BPK, audit bank umum, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Ini juga berkecimpung, yaitu bertugas mengawasi dan pengaturan. PPATK, TPPU, ini PPATK yaitu tindak pencucian tindak pidana pencucian uang, PPT, terus masyarakat di situ yang mengawasi dan mengatur. Masyarakat juga ikut serta ya, yaitu dalam bagaimana nanti pengaduan ketika masyarakat mengadukan itu merupakan pengawasan dari masyarakat. Nah, infrastruktur yang menaungi di dalam bank itu siapa saja yang berkecimpung mengatur di situ, yaitu di sini ada lembaga penjamin simpanan yaitu LPS yaitu menjamin bahwasanya bank ini aman. Ini ada LPS, jadi ketika ada investor ataukah ada orang nabung dan lain sebagainya, ini dilindungi oleh LPS. Di sini juga ada asosiasi perbankan, IAII, Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga peradilan dan arbitrase, ini yang bertugas ketika ada sengketa, lembaga pendidikan, ini yaitu lembaga training ataupun institut yang dimiliki oleh bank tersebut untuk mendidik pegawainya ataukah secara umum membuka layanan secara umum seperti Muamalah Institut itu. Nanti ada training dilakukan oleh lembaga tersendiri, bukan dari bank itu tadi. Boleh itu bank memiliki lembaga training sendiri, lembaga pendidikan, ataukah ikut ke lembaga pendidikan di luar bank yang dikelola itu. Ini ada lembaga rating juga. Jadi ada lembaga yang dimana dia melihat, oh ini bank ini peringkat asetnya nomor 3, nomor 1, dan lain sebagainya. Ini biasanya berdasarkan laporan. Dewan Syariah Nasional yaitu DSN, yang fatwa itu yang mengeluarkan fatwa sehingga bank bisa menjalankan operasional sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan lain-lain. Banyak sekali infrastruktur yang berkecimpung di perbankan, dunia perbankan itu ya. Ini kembali lagi, apa sih bank syariah?
Bank syariah itu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pribadi tanah rakyat. Sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Prinsip syariah apa? Prinsip hukum Islam dalam kegiatan berbank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, apa sih itu usaha bank syariah? Itu sebenarnya cuma 3, meliputi apa saja, yaitu untuk financing ya. Kalau fundingnya yaitu ada biasanya menggunakan akad mudharabah, wakalah, itu aja. Terus kalau penyaluran dana yaitu prinsipnya ada 3, cuma 3, yaitu ada jual beli, ada sewa, ada kerjasama. Kalau jual beli berarti dia menggunakan akad murabahah, kalau kerjasama berarti menggunakan akad musyarakah ataupun menggunakan akad mudharabah. Kalau sewa berarti menggunakan ijarah. Kalau saat ini yaitu banyak sekali kombinasi akad, yaitu hybrid kontrak itu. Ada yang ijarah dihubungkan dengan jual beli, ada ijarah dihubungkan dengan hibah, ada MMK, misalnya musyarakah muntahi, musyarakah apa sih MMK, lupa saya. Ada ijarah muntahi bitamlik, ada ijarah bilbek, ada jual beli istisna, salam, dan sebagainya. Kalau bank umum syariah, bedanya apa sih bank umum syariah, UUS dan BPNS? Kalau bank umum syariah itu di samping dia menghimpun dengan dana daripada masyarakat, dia juga bisa melayani jasa lalu lintas pembayaran, misal pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran pulsa dan sebagainya, itu boleh kalau bank umum syariah. Kalau BPNS biasanya menyalurkan jasa saja, tapi tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kalau UUS yaitu unit kerja yang di bawah naungan konvensional. Jadi anaknya dari konvensional tapi dia syariah gitu. Organisasinya seperti apa? Nah, di sini bedanya sama saja sebenarnya dengan struktur organisasi bank umum konvensional, yaitu ada LUPS, ada direktur utama, dewan komisaris, komite audit, dan lain sebagainya sampai bawah ini sama semuanya. Yang membedakan kalau dalam bank syariah ini hanya satu, dewan pengawas syariah. Ini dalam hal struktur organisasinya ya. Jadi di sini ada dewan pengawas syariah, direktur bisnis, direktur bisnis komersial, dan lain sebagainya. Ini ada DPS-nya. Ya, cuma ini aja yang membedakan, yaitu di Dewan Pengawas Syariah. Kalau ini unit usaha syariah. Jadi tadi kan karena berhubung unit usaha syariah UUS itu induk dari bank konvensional, maka di sini yaitu ada Syariah Supervision Board. Nah, terus di bawahnya ya sama aja, yaitu terkait dengan pengaturannya yang membutuhkan apa saja. Semisal ada retail financing, distribution, ada commercial banking, ada presiden direkturnya dan lain sebagainya, sama hampir mirip dengan strukturnya bank secara umum, cuman ini ada divisi di sub dari bank konvensional dan memiliki struktur tersendiri di bawah struktur bank konvensional. Untuk laporan keuangan bank syariah
Ini yang membedakan apa dengan laporan bank konvensional? Yaitu di sini. Kalau laporan bank konvensional itu hanya neraca, laporan laba rugi, rekening administrasi. Hanya 3 ini saja. Tapi kalau dalam bank syariah, di samping 3 ini, di samping neraca, laporan rugi laba, laporan rekening administratif, itu juga ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Itu ditambahin dengan itu. Neracanya kalau bank konvensional seperti ini ya, ada aktiva, kewajiban, ekuitas. Aktivanya ada kas, giro, tagihan, derivatif, tagihan, kredit, penyertaan saham, aktiva tetap. Dan kewajibannya yaitu ada kewajiban simpanan dari bank lain, efek yang dijual, kewajiban derivatif, akseptasi, surat berharga, dan lain sebagainya. Ekuitasnya yaitu ada modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba rugi. Sekarang kita lihat neraca bank syariah itu seperti apa dan perbedaannya di mana. Di sini. Kalau neraca bank syariah, ini aktivanya tidak hanya sebatas kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan lain sebagainya, tapi di sini di breakdown yaitu ada piutang murabahah, salam istisna kors, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan aktiva yang diperoleh di jaro, aktiva istisna dalam penyelesaian. Jadi di sini yaitu aktivanya masuk semuanya di sini. Karena kan tadi ada tersendiri-sendiri bisnisnya. Kalau di bank konvensional kan di sini kredit. Nah, kredit itu dalam bank syariah itu kan pembiayaan, dan unit usaha penyaluran pembiayaannya itu ada 3 kategori tadi toh, maka dimunculkan di sini sendiri-sendiri. Karena akadnya berbeda, secara otomatis penghitungannya pun juga akan berbeda, makanya disendiri-sendirikan, tidak gabung menjadi satu kredit gitu aja. Kewajibannya di sini itu ada penambahan terkait dengan zakat, hutang, pajak, hutang lainnya. Investasi tidak terikat yaitu EDT bukan bank. Tabungan deposito mudharabah, terus EDT bank, tabungan deposito mudharabah juga. Ekuitasnya sama, ekuitasnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba rugi. Laporan laba rugi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ini bedanya di sini, yaitu perbankan pendapatan operasional utamanya kan ini dari sini, jadi di breakdown di sendiri-sendiri. Karena tadi kan di neraca juga sendiri-sendiri, maka di laporan laba rugi juga disendirikan antara jual beli, sewa, bagi hasil, dan sebagainya. Kalau di bank konvensional, ini pendapatannya hanya berupa bunga, pendapatan komisi, kayak gini aja. Terus untuk bank konvensional kan ada beban ini. Nah, kalau di sini hak pihak ketiga atas bagi hasil. Pendapatan operasional lainnya, beban operasional, pendapatan operasional ini sama ya. Nah, ini tata kelolanya, tata kelola bank itu seperti ini, operasional bank itu ada governance struktur, itu berarti di sini ada dewan komisaris, komite audit, komite manajemen risiko, direksi, direktur kepatuhan, SKAI, satuan kerja manajemen risiko. Ini ya, ini dewan pengawas syariah, tanggung jawabnya OJK dan penentuan kelengkapan dan kecukupan. Jadi, apakah DPS itu mampu menangani semuanya? Maka ini makanya sebagian yaitu tanggung jawab OJK. Ini governance prosesnya, yaitu ada pengawasan
dari internal bank, ada otoritas lain. Ini. Jadi pengawasan yang ada di governance proses itu sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan oleh governance struktur. Jadi pemeriksaannya sampling, yaitu berdasarkan sampelnya diambil dari bank tersebut, menerapkan tanggung jawab OJK. Terus outcome-nya seperti apa? Outcome dari governance itu, dari governance proses ini, yaitu berupa laporan keuangan, laporan dekom, direktur, laporan SKY, pengaduan, dan lain sebagainya, sesuai dengan produknya masing-masing divisi tadi. Dan ini dilaporkan ke BI. Otoritas jasa yang lain, dilaporkan OJK. Endingnya yaitu nanti dipublish, yaitu mungkin terkait dengan kesehatan bank. Ini dipublish oleh YLKI, lembaga penelitian, dan media cetak, dan lain sebagainya. Sistem dan strategi pengawasan. Setelah kita mengetahui sistem kerja bank itu, maka kita akan mudah mempelajari sistem pengawasannya. Itu seperti apa? Pengawasan bank syariah secara garis besar adalah sama dengan bank konvensional. Tapi ada penambahan, yaitu pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah, dan adanya tambahan kewenangan untuk melakukan penyitaan data atau dokumen bank. Maksudnya penyitaan data atau dokumen bank itu semacam apa? Ketika bank tersebut diketahui ada pelanggaran di situ, maka OJK ataupun pengawas itu berhak menyita dokumen tersebut sebagai barang buktinya. Ini tujuan pengawasan bank, yaitu apa? Memastikan bahwa bank itu dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik, serta mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk di situ di dalamnya, yaitu memenuhi prinsip syariah. Tugas dari pengawasan bank itu apa? Memastikan bahwa pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha dengan baik dan sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan, sehingga terwujud sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individu, dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Ini tugas pengawasan bank. Prinsip dari pengawasan bank itu apa? Tidak memasukkan untuk menggantikan manajemen bank dalam pengambilan keputusan bisnis. Tidak memasukkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut. Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasional yang diperbolehkan. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar. Nah, di sini dengan adanya pengawasan tersebut bukan maksud untuk mendistorsi, biar tidak terjadi kecurangan, yaitu biar tidak terjadi kecurangan, terus bukan maksud untuk melarang bank melakukan usaha seperti ini. Boleh bank itu mengambil risiko, akan tetapi dia harus bertanggung jawab atas risiko yang diambilnya. Itu. Dan akan supaya kepercayaan masyarakat dan serta bank tersebut biar tidak bangkrut. Nah, strategi pengawasan itu ada dua macam, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan resiko.
pengawasan berdasarkan kepatuhan, yaitu bank itu diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada yang terkait dengan operasional, pengelolaan, yaitu semua undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Pokoknya pemeriksaannya itu berdasarkan kepatuhannya based supervision. Jadi basic dari pemeriksaannya itu terkait dengan itu ketentuan-ketentuan terkait yang sudah ada. Kalau resiko, yaitu dia pengawasan yang berdasarkan resiko, yaitu merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan. Pengawasan pemeriksaan satu bank di pemeriksaan pada disiplin risiko melekat. Semisal, kalau dia ini tidak melakukan survei, maka nanti akan terjadi kredit macet dan sebagainya. Itu kan berarti resiko. Itu salah satu contohnya. Nah, ini ada dalam strategi pengawasan, yaitu pengawasan itu dilakukan, ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan tidak langsung. Kalau secara langsung berarti on-site supervision. Ini minimal dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Biasanya ini terfokus pada resiko yang tinggi, risk-based approach. Jadi ketika dia tidak diawasi secara langsung, nanti akan berisiko sangat tinggi sekali. Mungkin menyebabkan kebangkrutan, merugikan konsumen, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, biasanya kalau supervision ini, apa yang akan diaudit itu berdasarkan laporan ataupun hasil audit dari audit internal ataupun akuntan publik. Itu biasanya untuk dasarnya. Itu nanti berdasarkan pelaporan keuangannya ini kok tidak ada yang tidak beres ya, ada yang selisih dan lain sebagainya, dimungkinkan ini ada fraud, ada kecurangan di sini, maka itu nanti pengawasan langsung datang ke tempat tersebut. Pengawasan tidak langsung, yaitu normal, rutin, intensif, dan khusus. Biasanya itu laporan diambil dari laporan-laporan yang kita setorkan setiap harinya. Itu merupakan pengawasan tidak langsung. Siklus pengawasan dan sistem penilaian tingkat kesehatan. Nah, kalau siklus pengawasannya yaitu mulai dari pemahaman terhadap bank, bank itu, yaitu di sini pemahaman terkait dengan bank, apa sih yang diawasi dan sebagainya di sini nanti ya. Ini tonggak utamanya. Terus penilaian resiko, dari sini berarti diambil yaitu penilaian resikonya bagaimana. Nah, kalau ada di sini ditemukan ada temuan-temuan, maka nanti tindakan pengawasannya seperti apa. Dan ini kan untuk melihat tingkat kesehatan banknya, berarti yaitu profil risikonya Kamel rating, yaitu permodalan aset dan lain sebagainya, itulah ya. Terus setelah di sini ada penilaian dan ada risiko, maka direncanakan ada pengawasan direncanakan pengawasannya semacam apa. Setelah itu yaitu pemeriksaan berdasarkan risikonya, diperiksa risikonya. Di sini berarti audit sedang bekerja, yaitu pengawasan ini. Jadi diperiksa di sini antara nomor 3 dan nomor 4 ini yaitu audit bekerja memeriksa maupun mengawasinya. Audit sudah bekerja. Nah, setelah adanya pemeriksaan, maka nanti akan ada laporan hasil pemeriksaan. Maka nanti ada pengkinian profil resikonya seperti apa, bank tersebut memiliki resiko seperti apa. Ada kebangkrutankah dari situ, ada ketidakpercayaankah di situ dari masyarakat dan lain sebagainya. Di sini. Nah, ketika ada
setelah ada pemeriksaan ini ada kecurangan, ada pelanggaran dan sebagainya, maka langsung ke nomor 6 ini ada tindakan pengawasan. Dan seterusnya seperti ini. Nanti akan seperti apa tindakan-tindakan dari pemantauan tersebut, apakah selalu dipantau terus dipantau atau eksekusi seperti apa, gitu. Dan seterusnya seperti ini, kembali lagi di fase awal lagi, terus seperti ini siklus pengawasan. Ini know your bank, yaitu pengumuman komprehensif internal eksternal yang dapat memenuhi kinerja dan profil risiko bank. Nah, ini penilaian tingkat kesadaran bank, perencanaan pengawasan, pemeriksaan berdasarkan risiko. Nanti bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Peningkatan tingkat kesehatan bank ini dan pengawasan dan monitoring. Ini tadi action plan dari pengawasan tadi, pemeriksaan. Nah, ini ada tadi saya memang menjelaskan proses penilaian tingkat kesehatan banknya. Dari you know your bank, maksudnya dari pemahaman bank tadi ya, kita sudah tahu yang namanya profil resiko. Profil resikonya yaitu di sini ada resiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, strategi, kepatuhan, hukum, reputasi, imbal hasil, investasi. Nah, dari ini semuanya, dari nomor 1 sampai nomor 10 ini, maka sama dengannya, nanti endingnya dari penilaian tingkat kesehatan bank, maka tahu, oh profil resikonya itu seperti ini. Gitu. Bank A ini memiliki resiko kredit yang sangat tinggi sekali. Bank B ini memiliki resiko kepatuhan yang sangat tinggi sekali. Itu karena dia tidak taat pada aturan dan sebagainya. Ini ada di peringkatnya. Nah, sini ada GCG, Good Governance. Ini ada struktur proses output, yaitu peringkatnya yaitu peringkat GCG. Ada rentabilitas, yaitu kinerja sumber sustainability. Rentabilitas saja apa? Yaitu rentabilitas yaitu penyesuaian antara modal dengan aktiva, baik aktiva lancar atau aktiva lancar tadi. Jadi di sini ada peringkat rentabilitas, berarti sistem pengelolaannya jelek. Kalau dia modalnya banyak, tapi penyaluran dananya sedikit, kayak itu berarti ini peringkat rentabilitasnya rendah. Pemodalan berarti terkait dengan kecukupan dana. Gitu. Ini berarti nanti dari sini semuanya, dari keempat ini ada peringkat bank tersebut. Jadi peringkat bank itu ada dinilai dari empat aspek ini. Nah, jenis resikonya yaitu tadi ya, kalau dari tadi berarti untuk penilaiannya yaitu ada LLTM, MMH. Terus L itu apa? Low, LTM itu low to moderate, M itu moderate to high, MTH, terus H itu high. Resikonya sangat tinggi, gitu. Resiko, komposisi resikonya. Ini kita dengan resikonya. Dan di sini berarti kalau udah merah semuanya ini udah kacau, berarti hack semuanya. Jadi bank tersebut resikonya sangat tinggi dan perlu pengawasan, perlu tindakan di sini. Sebenarnya kalau masih hijau yang nomor 1 ini, masih hijau semuanya ini masih aman. Jadi bank itu sangat sehat sekali. Kalau ini yaitu perlu pengawasan. Hack ini perlu ada tindakan. Mulai dari kuning ya nomor 3, 4, 5 ini sudah ada tindakan. Kalau nomor 5 ini pasti sudah ada punishment di sini. Entah itu suruh menutup banknya ataukah bagaimana. Nah, profil risiko itu di sini ada kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan hukum. Bisa dibaca sendiri ya.
Nih, dari reputasi, strategi, kepatuhan, imbal hasil, investasi, bisa dibaca sendiri juga. Nah, di sini ada proses penilaian GTG, yaitu mulai dari struktur, proses, dan outcome-nya. Kalau strukturnya yaitu penilaian tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris, direksi, komite, DPS. Jadi di sini kan ada penilaian governance strukturnya. Terus governance prosesnya yaitu pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah. Terus kepentingan, fungsi kepatuhan bank, audit internal, audit eksternal, penyaluran dana, misalnya. Nah, outcome-nya seperti apa? Outcome-nya yaitu transparansi keuangan, non keuangan, laporan pelaksanaan SDG, dan laporan internalnya. Nah, ini pada data, ada data 2017, ini posisi bank syariah itu sangat sedikit sekali, masih didominasi oleh bank konvensional. Ini pada 2017. Ini bank syariah posisinya hanya 5,4% saja. Tapi sekarang udah bertambah ya, seiring berjalannya waktu. Nih, bank syariah. Posisi bank syariahnya di sini yang tertinggi itu tetap BSM di sini. BSM ini nomor 1 di antara bank syariah yang lainnya. Kalau secara keseluruhan, BRI lah aset, DPK-nya tabungan, kreditnya tetap BRI, yaitu bank plat merah nomor 1 di Indonesia. Bank tertua juga, jadi dia tetap unggul. Nah, ini perlindungan ya. Ternyata di bank itu juga ada perlindungan konsumennya, tidak hanya dalam perdagangan jasa ataupun yang lainnya, perdagangan jasa ataupun manufaktur saja, tapi di sini ternyata ada perlindungan konsumen jasa keuangan. Ini OJK diberi tugas di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasinya yaitu di sini edukasi keuangan, sehingga masyarakat itu mampu mengakses bank dengan mudah dan aman. Jadi tidak dibiarkan saja oleh OJK, tapi diedukasi. Oh, seperti ini loh di bank itu. Jadi biar tidak kalau ada bank melakukan kesalahan, masyarakat bisa mengadu. Nah, pelayanan pengaduan ini untuk melindungi konsumen, dia ada pengaduan. Ini didasarkan perlindungan konsumen ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pasal 8 dan 9 ya. Nah, juga pasal 30 ini. Rangkaian perlindungan konsumen ini itu mulai edukasi. Jadi ketika masyarakat sudah edukasi, nanti ada pelayanan informasi ini, yaitu nanti ada yang bisa diakses dari OJK. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya. Terus setelah itu pelayanan pengaduan, nanti bisa mengadukannya. Masyarakat itu bisa mengadukan terkait dengan fasilitas pelayanan ataupun ketika masyarakat mengetahui ada ketidakwajaran dalam layanan produk dan sebagainya, bisa mengadukan OJK. Transparansi, wajib menyampaikan informasi terkait dalam, berarti ini terkait dengan laporan yang harus transparan. Perlakuan yang adil, keandalan, di sini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk pengaduan tadi, kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen ini digaransi oleh OJK. Jadi OJK tidak boleh mengeluarkan pengaduan yang diadukan oleh masyarakat pada OJK.
Penanganannya seperti ini, yaitu sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Nah, ini untuk layanan pengaduannya, tahapnya yaitu pengaduan oleh konsumen, tindak lanjut, penyelesaian oleh PUJK, konsumen keputusan PUJK. Ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau sudah terima ya udah selesai di situ. Kalau ada lanjutannya berarti yaitu pengaduan kepada OJK, proses fasilitas sepakat, ya selesai. Ada tindakan apa nanti terkait dengan pengaduan ini. Ataukah langsung ketika ada pengaduan langsung di pengadilan. Nah, bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) ini yang EPK-nya OJK yaitu melayani ini permintaan informasi, penyampaian informasi, pengaduan. Kalau penyampaian informasi ini dimanfaatkan aja oleh teman-teman ketika teman-teman pengen bikin makalah, bikin artikel, ataukah bikin skripsi dan lain sebagainya, datanya diambil dari informasi di OJK. Boleh teman-teman itu nanti telepon ataukah chatting atau menggunakan email ke OJK. Ini layanan konsumen OJK. Saya sering juga melakukan tanya jawab ya, ketika saya tidak paham terkait dengan produk bank atau layanan bank, itu saya tanya dengan di OJK, ataukah aturan bank itu saya bertanya di OJK. Jadi di sana melayaninya. Ini nomor teleponnya OJK, fax emailnya, ada emailnya konsumen OJK. Kalau surat dialamatkan di sini ataukah melalui website. Kalau saya biasanya melalui website ya, chatting yang ada di website itu. Jadi saya langsung feedback kayak gitu pada tim di OJK. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan komentar atau ditanyakan di ruang diskusi, entah itu di website ataukah di e-learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.